Dalam pemungutan pajak, negara harus mendapatkan izin lebih dahulu dari rakyat karena pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak ada kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk. Berkait dengan hal tersebut, dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini merupakan dasar filosofi pemungutan pajak karena tidak ada perpindahan kekayaan tanpa persetujuan pemilik dan ini menunjukkan bahwa masyarakat atau pemilik memberikan izin atas perpindahan sebagian kekayaannya kepada negara melalui proses pembuatan undang-undang di mana wakil rakyat memberi persetujuan. Bahkan di negara lain pun terdapat dalil pajak yang terkenal yaitu kalau di Inggris no taxation without representation. Kalau di Amerika taxation without representation is robbery, artinya pajak tanpa adanya undang-undang adalah perampokan. Dalil tersebut dimaksudkan untuk menghindari anggapan bahwa negara itu sama dengan perampok karena perpindahan sebagian kekayaan rakyat atau pembayaran pajak tanpa izin pemilik atau rakyatnya. Halo teman-teman, jumpa lagi. Sekarang kita menuju ke dugaan perampokan pajak yang ke-23 guys. 23 luar biasa teman-teman ya. Ini kalau bikin film series, kita udah ngalahin seri-series di Netflix nih teman-teman ya. Iya. Oke, buat teman-teman ketahui ya, ini adalah sebuah pemeriksaan teman-teman yang belum tahu ya. Pemeriksaan di sebuah kota di Jawa Timur di mana eh, hasil pemeriksaannya itu sangat-sangat aneh, sangat-sangat agak komedi, lucu, dan luar biasa, penuh dengan keanehan, penuh dengan kesalahan. Dan disinilah kita untuk membongkar kesalahan-kesalahan tersebut, teman-teman ya. Tetapi semua ini masih dugaan, dan apabila memang si terduga oknum itu mau datang ke podcast kita bersedia untuk klarifikasi ya, teman-teman ya. Karena kalau kita lihat, seorang pejabat seharusnya tidak boleh bersikap arogan terus-menerus ya. Kalau kita lihat ya, Bahlil aja, Menteri Bahlil sudah damai sama Tempo. Ya, si Alvin Lim sama si siapa tuh John LBF sudah damai juga loh. BUMN. Ribut ratusan juta loh, damai juga Fathia, akhirnya. Fathia sama ini Mas, Haris Azhar sama ini Menko Luhut. Nah, udah damai ya? Sudah, kan sudah, Masa? sudah ada putusan kan, makanya nggak tahu damai apa enggak, yang jelas sudah selesai kan kasusnya. Kan dia kasasi si Pak Luhut. Oh, yang kasasi berarti belum damai. Belum damai. Oke. Jadi kita berharap ya Pak Agus yang di KPPE di Kanwil sana, kalau emang bersedia datang Pak ke podcast kita Pak, supaya kita klarifikasi kalau emang ada yang salah ya nggak apa-apa minta maaf toh. Bisa Bapak Selain Pak salah, Agus bisa juga kita salah. bisa ini Mas, bisa kepala Kanwil Mas, Pak Farid Baktiar, yaitu kepala Ah, Kanwil Jatim 3 yang sekarang di Jakarta Barat, kalau misalnya Mas, Kanwil Jakarta Barat. boleh, boleh. Halo Pak Nah, Farid, apa kabar Pak? Nah, Pak Farid nih lagi ribut sama saya juga nih di oh, KPP ini di Jakarta Barat nih. Kita sih berharap bisa damai ya dengan teman-teman pejabat ya, karena mereka ini pejabat penguasa. Ngapain sih kita ribut sama pejabat? Ya kan? Kita hanya betul ribut Mas, kalau kalau kita diperlakukan tidak adil kan gitu. betul Mas. Ya dong, kita nggak akan ribut kalau kalau dia baik-baik saja gitu kan. Ya, Oke Pak, kita lanjut nih. Sekarang yang ke-23 mengenai apa ini Pak? betul. Undangan-undangan apa itu kemarin tuh? Nah, ini Mas, itu undangan pembahasan akhir hasil pemerintahan yang tanggal 9 Agustus 2023 itu telah melewati waktu yang ditentukan, Mas. Oke. Tas pil P4, P5. Kan ini, Mas. Ini kan tanggal 15 Agustus. Ini surat SPPL-nya. Sudah bisa link. Ini, Mas, P5-nya ini, Mas. Hmm. Tanggal 30 Agustus, Mas, ya. Ini Hmm. dari Kanwil ini, tim pemeriksa Kanwil mengirimkan ke kami tanggal 30 Agustus, Mas. Oke. Jadi ini bukti P13. Mas, 13. Ini SPHP, Mas. Hmm. SPHP tanggal 10 Mei. 10 Mei. Nah, SPHP tanggal 10 Mei. Ini dikirim secara langsung, Mas. Secara langsung, Mas. Langsung tim pemeriksa, Mas. Datang ke kantor kami, Mas. Jadi agak sedikit ayel-ayelan, Mas. Kita nerima apa enggak itu, Mas. Karena
SPHP-nya juga sudah melewati waktu, Mas. Jadi tim pemeriksa ini kayak Oh. ini, Mas, langsung kamu harus tanda tangan ini gitu, Mas. Oh. Jadi Bukannya jadi bukannya tidak, OB itu, Pak? Bukannya OB lain lagi. bukan beda lagi, Mas. Ini langsung ketua tim pemeriksanya, Bu Hartini, Mas. Oke. Sama Pak Exxon, Mas, namanya, Mas. Itu langsung datang dan ini penerimanya pun di depan, Mas, nggak masuk dulu, Mas, di depan Oke. parkiran kantor kami, Mas. Oke. Ini adalah P23. Hmm. Nah, ini, Mas, undangan pembahasan akhirnya ini 9 Agustus, Mas. Hmm. Terus untuk hadir tanggal 10 Agustus. Nah, kalau menurut tata cara ini, Mas, dari PMK 17, itu jangka waktu dari SPHP, ini walaupun SPHP-nya salah, Mas, sebenarnya kan SPHP kalau di pemeriksaan kami itu harusnya 28 Februari, Mas Awan. Karena Hmm. kan 6 bulan sejak 30 Agustus, Mas, itu 28 Februari. Hmm. Nah, yang lucunya, Mas, itu SPHP-nya 10 Mei dan mereka mengatakan dia sudah memperpanjang, Mas. Padahal Oke. perpanjangannya ada di 3 April, Mas. Hmm. Namanya perpanjangan harusnya sebelum habis, Mas. Ini Hmm. 28 Februari, dia perpanjang 3 April, kasih SPHP-nya 10 Mei. Ini kita anggap, materi ke-23 ini kita anggap 10 Mei aja lah, Mas. Nah, Hmm. andai kan kita berbaik hati, Mas. Oke. Misal, Mas. 10 Mei, harusnya, Mas, LHP terbit adalah 10 Mei 2 bulan, Mas. Jadi 9 Juli, Mas. LHP Oke. terbit. Jadi pembahasan akhir itu harus di antara 10 Mei sampai 9 Juli. Oke. Ini 9 Agustus, Mas Awan. Jadi Jadi, ini sudah melewati 2 bulan masuk Bapak kan? betul, Mas. Ini kan Hmm. 9 Juli harusnya, Mas. LHP. LHP, Mas, belum kan undangan pembahasan akhir. LHP-nya pun harusnya terbitnya 9 Juli. Ini 9 Agustus baru undangan pembahasan akhir yang kedua ini, Mas. Hmm. Kapan LHP-nya? Makanya itu, Mas. Terus pembelaan mereka apa? Gimana, Mas? Pembelaannya tergugat apa? Pembelaan tergugat kalau ini kami yang dituduh mengolok-olok waktu pemeriksaan, Mas. Nah, mengulur waktu itu ada di undang-undang apa? Tidak ada, Mas. Dia hanya secara subjektif bahwa kami PT Arion mengulur-ulur waktu pemeriksaan, kami berusaha menemui kepala kantor, gitu loh, Mas. Itu Ya, muncul semua, Mas. tetapi apakah kalau orang mengulur-ngulur waktu itu menyebabkan undangan pembahasan akhir boleh ditunda? Tidak ada aturannya, Mas. Oh, dia punya undang-undang khusus kali di situ, KPP khusus, undang-undang sendiri. Dia tidak pakai undang-undang, Mas. Dia langsung pakai ini, Mas. Apa? Pembentukan opini, Mas. Bahwa kami Enggak, ini, di Kanwil itu mungkin ada undang khusus. Kalau oh kalau ya, kalau si wajib pajaknya ini bla 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 bla, kita boleh melanggar undang-undang. Gitu kali ya, maksudnya. mungkin ini, Mas, aturan internal khusus di JPK Jatim 3, Mas. Beda sama yang lain mungkin, Mas. Heeh, heeh. Oke, melewati 2 bulan. Melewati 2 bulan, Mas Awan. Jadi opini Oke. yang ditimbulkan bahwa kami, terutama saya, Mas, saya dituduh secara aktif menemui kepala kantor, Mas. Ya bagus dong Tujuannya kalau saya, orang aktif mau tunggu kantor. Emang salahnya apa? ya kan tidak ada kesalahan, Mas. Ya bagus dong kalau orang aktif. Iya, tapi kan gini, Mas. Sekarang aktif apa enggak itu gimana, Mas, caranya, Mas? Kalau saya nomornya aja, HP-nya nggak punya, Mas. Saya hanya ketemu sekali, Mas Awan. Saya hanya Oh, ketemu kepala kantor hanya sekali, Mas. oh Gitu loh. Bapak hanya Itu ketemu pun, satu kali. iya, sekali, Mas. Oh berarti dia bohong, Bapak aktif. Bohong, Mas. Ya ampun, saya kira Bapak beneran aktif setiap hari ketemu kepala kantor begitu. Ya, kalau saya aktif kan nggak ada kasus sengketa di sini, Mas. Sudah selesai 86, Mas. Oh mungkin maksudnya yang aktif tuh si Pak Wisnu kali. Ya, mungkin seperti itu, Mas. Tapi yang terasa gini lucu, Mas. Saya kemarin nemu, Mas, ya. Coba nanti Mas Arun bisa lihat di Undang-Undang Dasar 45, Mas. Jadi Hmm, kedaulatan adalah di tangan rakyat, Mas. oke. Jadi saya gini, Mas. Kita ini, Mas, wajib pajak, Mas. Ini rakyat, Mas. Kita ini bos, Mas. Mereka ini, Mas, pejabat adalah outsourcing, Mas. Dia itu adalah pegawai yang kita bayar, Mas. Betul, Jadi memang kalau betul. kalau bos mau nyari anak buahnya, gimana, Mas? Harusnya kan boleh, Mas. Betul. Jadi dia salah, Mas, pakai dasar hukum itu, Mas. Pakai dasar apa ya, pembentukan opini bahwa saya proaktif. Dan kalau namanya kita bos, Mas, namanya anak buah kan suatu waktu, Mas. Betul. Kalau dia nggak mau ditemui sama bosnya, ya dia kita pecat aja kan gitu, Mas. Benar. Jadi yang pertama dia membuat opininya sesat. Ya, Yang kedua, kalaupun opini itu betul, ya nggak ada masalah juga. betul, Mas. Nah, Wah, sesat itu.
Kok bisa Eh, begitu ya caranya ya? Coba kalau Mas Alan bisa ini Mas, bisa langsung searching aja Mas, browsing Mas. Pasal pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang ini Mas, kedaulatan ada di tangan rakyat. Coba Mas, bisa Coba, dilihat coba langsung. saya searching, saya cari. Nah, searching terus di search screen Mas. Gimana, gimana? Ke Kedaulatan ada di tangan rakyat. kedaulatan, Undang-Undang Dasar 1945. kedaulatan ada di tangan Tangan rakyat. rakyat. Nah, itu Mas. Pasal 2 ayat 1. Ya, itu Mas. Itu Mas. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Oke. Betul Mas. Sekarang itu kan kita rakyat Mas. Kita kan Hmm. rakyat Mas. Nah, mereka Hmm. pejabat kan dibentuk melalui apa Mas? Paling dia melalui peraturan Menteri Keuangan Mas. Kepala kantor Kanwil Mas. Kalau Betul. enggak keputusan Dirjen Pajak mengangkat saudara A Hmm. menjadi kepala Kanwil, saudara A menjadi kepala bidang pemeriksaan penagihan. Hmm. Jadi tinggi yang mana Mas? Kalau kita proaktif, apa salahnya Mas? Kita pakai pasal ini Mas, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Mas. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Hmm. Tapi kan gini Mas, cerita yang sesungguhnya. Mereka kan nggak mau ditemui Mas. Ya, namanya kalau bisa kami ketemu kepala kantor biar ini close. Karena kan awalnya kan gini Mas. Dari awal memang pemeriksaannya sudah aneh Mas. Nah, barangkali dengan ketemu kepala kantor kan selesai Mas. Hmm. Nyatanya kan kepala kantornya kan nggak mau Mas menerima saya. Hmm. Kenyataannya. Baru setelah saya terbang ke Jakarta, saya menemui salah satu pejabat tinggi di sana, barulah beliau mau menemui Mas. Itu bukan karena itu Mas. Jadi dia dapat intervensi dari kantor pusat dulu, baru dia mau ketemu dengan wajib pajak yang Betul dilayani oleh Mas. dia. Tapi bukan kantor pusat Mas, ini dari lembaga lain Mas. Oke. Karena kan ini saya ceritakan gini-gini ya, coba kamu komunikasi gitu loh Mas. Karena Jadi ada, dia merasa segitu berkuasanya sampai lu nggak usah ketemu gua. Kalau betul Mas. lu siapa sih gitu nggak usah ketemu. Sudah Iya, ditelepon oleh orang penting, baru dia mau ketemu sama wajib pajak. betul Mas. Itu pun sekali masalah. Itu sekali aja Hmm. Mas. Cuma satu Nah, kali itu doang. sekali itu doang Mas. Terus ini ada fakta lagi Mas yang mau saya ungkap di sini Mas. Ini spesial untuk di pajak sepak Mas ya. Hmm. Itu sebenarnya ada Mas. Kemarin kan sudah terungkap Mas. Di sidang tanggal 4 kan sudah keluar namanya Google Mas. Apanya? Undangan pembahasan akhir yang tanggal 9 Agustus Hmm. yang kita kira dalam maklar kasus ternyata itu namanya Pak Google Mas. Sudah Pak diakui Bugo. sendiri oleh pemeriksa pajak yang namanya Pak Exxon. Pak Bugo itu adalah si OB bukan? Bukan, Pak Pugo ini adalah kenalan ini Mas, kenalan saya juga, tapi dia mantan pemeriksa pajak Mas. Di Tapi dia kantor udah itu, resign dari DJP. di kantor itu. Bukan Mas, di kantor di daerah Sumatera Mas. Oh, oke, terus terus. Nah, undangan pembahasan akhir itu kan diserahkan ke situ Mas. Oke. Yang ada sudah ada buktinya kan. Nah, kan Hmm. saya kan nggak mau menerima Mas. Ya ini beneran Hmm. apa enggak Mas? Nah, ini bukan dari tim pemeriksa Mas undangannya. Hmm. Nah, setelah itu kan undangan dikirimkan melalui OB Mas besoknya. Yang jam 9 tadi. Suruh ada jam Oh. 10. Gitu Mas. Jadi tergugat sudah mengakui ada Markus. Ada mengakui. Udah mengakui Mas. Dia mengakui itu siapa? Teman kami kah? Saudara kami kah? Dia tidak ngomong Mas, dia langsung ngomong namanya Pak Hugo gitu Mas, sudah tersebut nama. Wah, Bapak mesti Nah, tanyain. Bapak mesti enggak, tanyain nanti Pak Guru majelis ini hakim siapa? akan cek, nanti majelis hakim, kemarin ketua majelis akan mengecek, ada nggak nama ini di surat ini Mas, tim pemeriksa gitu loh Mas. Nah, majelis Oke. hakimnya sudah baik Mas. Lah, yang saya katakan Mas, yang namanya Pak Hugo ini Mas, ini malah bahkan mengejak saya ketemu kepala kantor Mas ke rumahnya Mas. Si Pak Bugo ini ngajakin Bapak ketemu dengan kepala kantor di rumah dia. Betul, di Dia tinggal di rumah Malang. dia di Malang Mas, kepala kantor ini di Malang rumahnya Mas. Dan si Pak Bugo juga di Malang juga. Pak Hugo di Malang juga Mas. Berarti diduga Pak Bugo dan kepala kantor ini berteman baik dan mungkin bisa membantu. Betul. Nah, yang perlu Waduh. dicatat Mas Awan, saat saya diajak itu saya nggak mau Mas. Ini Oke. biar terbuka Mas, biar dituduh saya proaktif enggak Mas. Tidak Mas. Jadi ya Jadi saya mungkin si Pak Bugo yang pertemuan aktif, mungkin kepala kantor yang aktif. betul Mas. Jadi Jangan pertemuan yang kedua itu saya nggak mau Mas. jangan-jangan kepala kantor yang aktif nih. Betul Mas. Mau minta duit Dugaan, kita mau dugaan kan ngapain dia bisa nih? saja Mas. Dugaan kan bisa saja Mas, namanya dugaan. Sekarang gini, ketemu di rumah dia tuh mau ngapain kalau bukan minta duit? Ya makanya itu saya nggak mau Mas. Kira-kira ngapain ya Pak ya? Selain minta duit apa ya? Ya kan maunya kan ini Mas, damainya nanti gini-gini. Mereka yang mau menentukan caranya kan mereka yang menentukan Mas.
saya rasa gini sih Pak, berhubung kalau kita lihat di kemarin di kasusnya Mahkamah Konstitusi, itu boleh Ya, loh pihak kita meminta hakim untuk menghadirkan saksi yang ya. bukan pihak kita. Jadi mungkin Bapak Oh, boleh bilang, boleh minta ke Pak Yang Mulia Hakim bahwa berhubung si tergugat sudah mengakui adanya Pak Gugo, Pak Fugo ya. ini, Bapak juga bisa ceritain bahwa ada kejadian seperti itu, Nah, minta itu dong. masalahnya kan kalau di sidang pajak ini kan ini Mas, ini kan bukan hanya masalah formil, Mas. Nanti kita kena masalah itu masalah etik, Mas. Dikit sudah nanti akan dipimpong ke sana lagi masalah. Oh, ya nggak apa-apa. Kita kan Jadi berusaha berusaha meminta. Kalau hakim nggak mau kasih betul nggak Mas. apa-apa. Tapi nanti itu kan nggak apa-apa Mas. Itu buat senjata kita kalau ini kita dikalahkan, kita gugat lagi Mas di masalah yang lain gitu loh Mas Awan. Ya, baru kita Oh, gunakan seperti itu Mas. Kita harus energinya harus di ini Mas disimpan Mas. by the way, Pak Gugo itu sudah melanggar pidana ya, sudah jelas ya. Ya itu melanggar pasal 34 KUP Mas sebenarnya Mas. Jadi berdua itu si Pak, dia chatting atau telepon Bapak? Telepon dan ini Mas dan WA Mas. Undangnya kan WA baru telepon. Berarti Bapak punya bukti, Bang, kalau dia mengajak Bapak ketemu dengan si kepala kantor? Oh, kalau yang mengajak ketemu yang kedua, nggak ada bukti mas, karena itu langsung ini mas, langsung ngomong aja mas saat Oh, ngobrol. Coba oh, kamu inilah kamu ketemu gitu. Seperti itu mas. Jadi ada ceritanya di balik itu mas. Jadi bukan terus kami kan dituduh menyerang pribadi si ketua tim pemerintah mas, yang karena ngomong angka 2M ya, yang pernah kita bahas di awal-awal oke, dugaan perampokan ini mas. Saya kan dituduh menyudutkan seseorang mas. Kan oke. lucu mas. Kami ini mas adalah warga masyarakat wajib pajak yang sudah berusaha taat kepada pajak. Terus ada ketua tim pemeriksa yang tidak pernah mau hadir di Hmm, dalam sidang. Ya kan akhirnya kan kita ngomong mas, ini yang ngomong itu adalah si ini dan kami punya bukti mas. Kami bukan menyerang person. Ini adalah fakta persidangan gitu loh ya. hmm. Ya sama tim dari DJP kemarin dari tim Kanwil itu diputar bahwa kami ini yang menyerang personal itu mas, yang mana bisa mas WP menyerang menyerang pemerintah mas. Itu Hmm. terus Oke. sebagai informasi mas Awan, saya menemukan yang unik mas kemarin sidang kemarin tanggal 4 mas. Ah, Di surat tugasnya dari mereka itu tidak ada atas nama Dirjen Pajak mas, sesuai hmm, dengan Cap 146 tadi mas. hmm. Jadi saya ngomong ini seharusnya nggak sah ini semua yang ada di sini karena sekarang kalau Mas Awan kan pernah buka di pengadilan pajak apa pernah mas? Pernah, pernah. Pernah bukan pengadilan pajak. Itu tergugahnya siapa mas? DJP. Dirjen pajaknya kan, maksudnya Betul, direktur jenderal pajak kan mas, betul. bukan kepala kantornya mas. Bukan, Padahal kasusnya Mas Awan kan sama ini kan KPP Taman Sari kan, betul. harusnya kan Mas Awan kan bukan KPP Taman Sari kan enggak mas. Yang kita Enggak. buka kan dirjen pajaknya karena ada SKP. Nah Betul. sekarang kalau yang kita gugat adalah dirjen pajaknya, surat tugasnya itu harusnya dari dirjen pajak atau dari kepala kantor mas, atau dari kepala KPP mas. DJ pajak dong. Lah ini mas, kemarin saya di sidang saya sudah ajarin nanti ke depan mas, ya ini kita maafkan lah gitu mas. Jadi kita malah yang maafkan mas. Ke depan nggak boleh harus ada atas nama Dirjen Pajak. Kalau nggak gitu nggak sah karena yang kami gugat adalah Dirjen Pajak bukan kepala kanwil gitu mas. Makin banyak, makin error, makin pusing, luar biasa. Oke, Pak. Kita lanjut deh. Nanti berikutnya apa lagi nih, Pak? Mengenai apa nih? Nah ini kita oh ini mas, ini tadi yang tahun 23 tadi mas ya, ini ada ternyata lembaganya mas. Hmm, Lembaganya, nah ini mas, kan sudah melewati mas, hmm. 10 Mei sampai 9 Agustus mas. Oke. Oke, ini sekarang Masih kita ada. ke 20, sekarang kita ke 24 mas ya, yaitu adalah topiknya adalah sanggahan SPHP penggugat kami mas ya atas formalitas pemeriksaan halaman 2 sampai halaman 6 tidak dicantumkan dalam BA berita acara hasil akhir pemeriksaan mas. Risalah pembahasan ikhtisar hasil akhir ikhtisar akhir hasil pemeriksaan. Oke, sip. Ini mengenai isi materi pembahasan akhir BA-nya. Oke, sip, Pak. Ya, Mantap. Kita ketemu ya. lagi, Pak, di si video berikutnya. Sampai jumpa Oke, lagi. terima kasih mas.